Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita bab ke-45 dari Kitabul Jihad, hadisnya 1186. Babu ghazwati dzi qaradin wa ghairiha. Bab tentang ghazwah atau perang dzi qarad. Qarad itu nama satu tempat, itu ada mata airnya, yang biasa disebut Dzu Qarad. Baik, saya lanjutkan. Hadits Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Hadis yang berasal dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, dia katakan, kharajtu qabla ayyu adzana bil ula. Saya keluar sebelum diadzani yang pertama, yakni sebelum adzan subuh. Wa kanat liqahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tar'a bi liqarat. Nah, liqah itu ontak yang air susunya bisa diperah, itu merumput di Dziqarat. Fa laqiyani gulamun li Abdurrahman ibni Auf. Lalu menemuiku gulam, budak atau pembantu Abdurrahman bin Auf. Faqal, lalu dia katakan, ukhidat liqahu Rasulullah SAW. Diambil, dirampas lah onta-onta Rasulullah SAW. Qultu, aku bertanya, man akhadaha, siapa yang merampasnya, yang mengambilnya? Ghatafan, yakni dari Bani Ghatfan. Nah, siapa dari Bani Ghatfan itu? Yaitu Uyainah bin Hisan. Dan dia punya anak Abdurrahman bin Uyainah bin Hisan. Nah, itu yang Uyainah bin Hisan ini yang dulu waktu kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin dulu sudah kita bahas bahwa dia itu orang Arab Badui yang keras lah, keras ya, songong gitulah, namanya juga Arab Badui itu. Dan menurut sebagian ahli sirah, dia itu masuk Islam menjelang Fathu Makkah atau sebelum Fathu Makkah. Ada juga yang katakan sesudah Fathu Makkah. Dan Uyainah bin Hisan ini termasuk al-mu'allafati qulubuhum, orang yang hatinya masih perlu dijinakkan, perlu dibayi-bayin itulah apa. Jadi kita salah kaprah ya, yang akan memberikan tausiah seorang ustadz fulan-fulan, yaitu seorang mu'alaf. Orang mu'alaf kok kasih tausiah. jadi salah kaprah. Kita asal dari non muslim masuk Islam, kita sebut mu'alaf. Padahal jadi ustadz udah pinter, kalah ibadahnya kita dengan dia. Jadi mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam, yang hatinya masih perlu dibaik-baikin itu, atau orang yang mulai dekat dengan umat Islam dan perlu dibaik-baikin. Nah, itulah mu'allaf, al-mu'allafati qulubuhum. Nah, kemudian dia pernah murtad dan kemudian menjadi tawanan perang dan seterusnya lah. Lalu dia bertobat dan dilepaskan lagi oleh Abu Bakar. Nah, karena dia ini termasuk mu'allaf, itu yang perlu dibaik-baikin hatinya, ya pernah dikasih sesuatu oleh Rasul, oleh Abu Bakar. Nah, jadi yang kemudian dia datang ke Madinah mau menghadap Umar.
Nah, mau menghadap Umar, dia mampir ke keponakannya. Keponakan itu namanya Zir bin Qais. Zir bin Qais ini ponakannya, jadi Zir bin Qais bin Hisan. Kalian kan Uyainah bin Hisan. Nah, kalau Zir ini termasuk Al-Qurra, ulama lah yang hafid-hafid Quran yang menjadi anggota Majelis Syura Umar. Nah, dia pernah datang ke Zir, tolong dong, kamu kan punya hubungan dekat lah dengan Amir ini. Saya pengen menghadap. Padahal dulu masuk Islam belakangan, habis itu pernah murtad, balik lagi. Dia mau menghadap Umar. Kata Zir, oke. Dan dia mintakan izin ke Umar. Dia mau menghadap Umar. Begitu saya menghadap Umar, dia langsung katakan, iya benar Khattab. Begini wahai anak Khattab. Nah, ini kan kurang ajar benar ya, sombong benar ya. Maksudnya ya Amirul Mukminin, dia bilang iya ya benar Khattab. Fa wallah, demi Allah, ma tu'tinal jazal wala tahkumu fina bil adl. Demi Allah, engkau tidak mau memberikan harta yang banyak pada kami, nggak kayak yang dulu, nggak kayak Abu Bakar, nggak kayak Rasul, gitu paham. Wala tahkumu fina fil adl. Engkau tidak memerintah kami dengan cara yang adil. Ini gimana nih kira-kira kalau ada orang songong kayak begini, semua juga pasti marah ya, marah. Apalagi Umar yang orangnya keras. Nah, hampir saja Umar menghukumnya. Tapi kerasnya Umar itu gampang. Asal diingatkan dengan ayat Allah, dia langsung sadar. Kata Zir, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innallaha ta'ala qala li nabiyyih, Allah Ta'ala akan berfirman kepada nabinya, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Berikan maaf, perintahkan yang ma'ruf, berpalinglah. Berpalinglah itu maksudnya jangan dipeduliin, jangan diambil hati. Siapa itu yang di YouTube penghina-hina Islam? Tuh kan Quran katakan suruh berpaling dari orang bodoh. Jadi dia nggak tahu bahasa Arab ya. Nah, orang nggak tahu bahasa Arab mencoba-coba mau mengartikan Quran, arid anil jahil. Itu maksudnya tuh jangan dipeduliin, jangan diambil hati, udah tinggalin deh gitu. Warid anil jahilin. Wahada minal jahilin. Dia kan termasuk orang bodoh. Coba kalau bodoh dalam arti bego gitu kan, seringkali di Quran itu jahil maksudnya bukan nggak sekolah, profesor bisa aja jahil gitu. Jadi wahada minal jahilin. Lalu Umar membiarkan dia gitu. Jadi dan Umar itu waqafan inda kitabillahi ta'ala. Baik, itu sedikit tentang Uyainah bin Hisan yang dulu sudah pernah kita kaji. Nah, Rasul itu punya onta itu sebanyak 20 onta yang digembalakan di Dzikorat. Nah, ontanya itu onta yang di perah air khususnya onta perah lah itu liqah. Kemudian dirampas oleh Uyainah bin Hisan dan kaumnya. Lalu yang lapor kepada, yang menyampaikan kepada Salamah bin Aqwa ini adalah Abdurrahman bin Auf. Hulam, pembantu Abdurrahman bin Khauf. Ini yang sampaikan kepadanya. Kemudian dia katakan ukhidat liqahu Rasulillah SAW. Onta-onta Rasul diambil nih. Nah, itu kata khadam atau pembantu Abdurrahman bin Auf yang bernama Ribah. Lalu dia katakan, man akhadha, siapa yang mengambil Ghatafan itu dari Bani Ghatfan. Kata Salamah, fasarakhtu thalatha sarakhat ya sobahah. 3 kali saya berteriak tuh ya sobahah, ya sobahah tuh, woi Pak, masih disiaga nih, pagi ini kita diserang oleh musuh, ya sobahah. Nah, itu sampai 3 kali. Fa asma'tu ma baina labatayil Madinah. Aku memperdengarkan suaraku ini di antara 2 labah. Labah itu batu, tumpukan batu-batu gitulah, Pak. Maka ada yang artikan bukit gitu. Jadi Madinah itu kan diapit 2 bukit kecil nih. Aku perdengarkan suaraku di antara 2 bukit yang ada di Madinah ini. Ini kok bisa ya? Dia teriak-teriak begitu doang, kedengeran, semuanya bisa mendengar suara.
di antara para ulama yang katakan ini termasuk karamah yang Allah berikan kepada Salamah bin Aqwa. Jadi kalau kita bicara karamah atau hal-hal yang khariqah lil adah buat para sahabat radhiyallahu anhum, semua kayaknya ya punya karamah, tadi mah beda-beda. Tapi kalau sahabat sih yang dicari memang bukan karamah ya, yang dicari ya ridha Allah, yang dicari ampunan Allah. Kalau kita lain lagi ya, kita ibadah biar dapat karamah. Nggak dapat nih apa karamah udah yang dicari itu saya. Kalau para sahabat radhiyallahu anhu ya ibadah aja ya, cari ridha Allah, cari ampunan Allah. Semua punya, banyaklah yang punya karamah yang sampai kepada kita, di antaranya nih. Nah, kemudian tsumman dafa'tu ala wajhi, lalu aku berangkat ala wajhi ke depan, nggak nengok kanan nggak ke kiri, udah lari. Begini, dia itu ahli memanah dan larinya sangat kencang, lari dia nggak pakai naik kendaraan. Salamah bin Aqwa. Kemudian hatta adraktuhum, hingga aku dapat menemui mereka, waqad akhadhu yastaquna minal ma', dan mereka mulai mengambil air dari perairan yang ada di Dziqarat itu. Jadi ini si Salamah bin Aqwa ini lari, Rasul suruh, sudah kamu berangkat. Nah, dan nanti sampai disusul oleh sahabat-sahabat yang lain, dia yang lari duluan. Lalu Nabi berseru kepada para sahabat radhiyallahu anhum supaya menyusul mereka. Kemudian berkumpullah para sahabat radhiyallahu anhum, dan yang pertama sampai kepada Rasul adalah Al-Miqdad bin Aswad. Lalu bendera diserahkan kepada Al-Miqdad, dia yang memimpin tadi. Tapi si Salamah bin Aqwa sudah lari duluan menemui mereka. Kalau kita lihat ini ya Masya Allah, itu luar biasa itu. Sendiri, tapi dia ahli memanah. Baik, jadi onta-onta Rasul dia terus kejar sambil memanah mereka. Nanti kalau pasukan mereka yang berkuda tadi mengejar Salamah, dulu lari dan nggak bisa nyusul Salamah karena dia pelari, kenceng larinya itu. Nanti kalau mereka jalan dikejar lagi pakai anak panah sampai kocar kacir. Dan kemudian kalau sudah sampai di tempat yang sempit di bukit itu, dia panah, akhirnya anak panah mereka tinggalkan, kocar kacir lah, burdah mereka juga lemparkan karena biar nggak membebani mereka, lari tunggang langgang. Nah, itu yang dilakukan oleh Salamah. Nah, sampai sahabat-sahabat yang lain bisa menyusul dia. Tuh, kalau sahabat dulu nyalinya kayak begini sih ya, beda sama kita sekarang ya. Kita juga pemberani. Kalau nyari duit pemberani kita. Nah, jadi lebih suka mati karena duit daripada mati karena membela agama Allah. Baik, saya lanjutkan. Kemudian si Salamah bin Aqwa ini ketika mereka akhirnya mengambil air di perairan mereka, dia lemparkan anak-anak panah kepada mereka sambil mengatakan, ana binul Aqwa wal yaumu yaumur rudda. Ini anak al-Aqwa wal yaumu yaumur rudda. Kok boleh ya mengatakan bukan saya seorang muslim, tapi nih Salamah bin Aqwa, nih anak si Aqwa. Nggak, karena untuk menakuti mereka. Jadi mereka takut kalau dengar nama Salamah bin Aqwa. Nah, baik, kemudian ana binul Aqwa wal yaumu yaumur rudda. Dan hari ini ada hari ar-rudda. Apa ar-rudda? Rudda itu jamak dari kata radi'. Jadi sebagian ulama ada yang katakan kata itu diambil dari kata nyusu. Maksudnya orang yang bakhil, pelit. Jadi kalau air susu ontanya sudah penuh, ambil susunya itu penuh, diminum langsung, nggak pakai ini, takut kedengeran orang. Kalau dengar orang kan nanti ada yang minta, dia takut ngasih ke orang lain, lalu jadi istilah rode, maksudnya
yang berasal dari kata menyusu tadi, maksudnya orang yang pelit. Apa? Orang Jawa bilang medit, medit pelit. Orang Padang bilang sampiliah, sampiliah karyang, medit banget, pelit, medit mecicil. Nah, itu jadi istilah ar-rudha. Maksudnya mereka serakah kan. Onta-onta Rasul dirampas. Nih hari kekalahan, hari kebinasaan orang-orang yang tamak, orang-orang yang pelit. Jadi dia berraja sebagaimana sudah kita bahas pada kajian sebelumnya. Ana ibnul Aqwa wal yaumu yaumur radha. Kemudian wa artajizu hatta stanqadhtul liqaha minhum. Aku sambil berrajas tadi, bersyair hingga aku bisa menyelamatkan atau mengambil al-liqah, mengambil onta-onta itu dari mereka. Wastalabtu minhum 30 burdah, dan aku merampas dari mereka 30 burdah. Insyaallah. Kemudian jadi dia kejar terus, nanti kalau ini dia lari sampai sahabat-sahabat, beberapa sahabat bisa menyusulnya. Rasul pun datang ke situ dan akhirnya dia kembali ke Madinah membonceng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah, jalan kaki jauh. Jadi luar biasa ini Salamah bin Aqwa. Kalau penunggang kuda yang terkenal dari sahabat ya Abu Qatadah. Jadi ada yang lari yaitu kayak Salamah bin Aqwa, ada Abu Qatadah. Kemudian waqal waja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nas. Dan datanglah Nabiullah sallallahu alaihi wasallam dan manusia, yakni para sahabat datang. Fakultu ya Nabi Allah. Nah, begitu mereka sudah lari, dia ngomong, wahai Nabiullah, qad hamaitul qaumal ma wa hum itas. Saya halangi mereka untuk minum dari mata air itu. Mereka dalam keadaan haus nih. Kan dijagain sama dia di perairan itu. Jadi kalau sampai ada yang ini dipanah sama dia, takut ternyata. Satu orang ya, mereka banyak ketakutan menghadapi Salamah bin Aqwa. Harus sekarang berjuta-juta takut menghadapi beberapa orang. Kok terbalik ya? Ya. Nah, kalau di hadis yang pernah saya sampaikan itu, sekarang kita sudah terjangkit penyakit al-wahan, sehingga rasa takut diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari hati musuh-musuh kamu. Kemudian dia katakan, ya Rasul, mereka kehausan nih karena saya halangi untuk mengambil air dari itu. Fab'ats ilaihimus sah. Ya kirim saya untuk mengejar mereka. Lemah, mereka sudah lemah ya Rasul. Biar dihabisin sekalian gitu. Apa kata Rasul? Faqal ya benal Aqwa malakta fa'asjih. Wahai Salamah bin Aqwa, mereka akan engkau sudah menguasai mereka lah. Engkau sudah mampu untuk mengalahkan mereka, fa'asjih, maka bersikap lemah lembut lah. Udah biarin deh, kesian. Dan lalu Nabi mengajak mereka kembali ke Madinah. Qal tsumma raja'na. Kemudian kami kembali. Wa yurdifuni Rasulullah SAW ala naqatihi. Rasul memboncengkan aku di ontaknya hatta dakhalnal Madinah, hingga kami masuk ke Madinah. Baik, ini sedikit tentang perang Dziqarat. Enggak lama setelah ini nanti perang Khaybar. Jadi hanya beberapa malam setelah itu kemudian perang Khaybar. Baik, saya lanjutkan bab ke-47. Babu ghazwatin nisa ma'ar rijal. Bab tentang peperangan perempuan-perempuan bersama dengan para lelaki. Gimana nih, perempuan boleh tidak berperang? Baik, kita lihat hadisnya. Haditsu Anasin radhiyallahu an qal lamma kana yaum Uhud. Ketika pada hari Uhud, in hazaman nas, manusia pun kalah lah itu. In hazaman nasu anin Nabi SAW, in hazaman nasu anin Nabi SAW wa Abu Talha baina yadayin Nabi. Manusia sudah kocar kacir itu.
jauh menjauh dari Nabi. Dan yang ada Abu Thalhah. Abu Thalhah ada di hadapan Nabi. Mujawwibun bihi alaihi bi hajafatillah. Dia ngalingin Rasul, menjaga Rasul dengan perisainya. Dijaga tuh. Dan dia itu sangat kuat Abu Thalhah tuh kalau mana sampai di riwayat lain dijelaskan 3 busur dia patahkan. Matain 1 busur aja juga berat, kita bentuk kuat mau narik nih yang anak panah yang gede juga ngeden, kecuali panah anak-anak ya. Kalau panah yang beneran kan berat. Tapi si Abu Thalhah bapak tiri dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini begitu waktu perang Uhud. Wa kana Abu Thalhah rajulan ramiyan syadidal qit. Abu Thalhah itu orang yang kuat dan pandai memanah. Yaksiru yauma idzin qausain aw thalathan. Di hari itu dia mematahkan 2 atau 3 busur. Wa kana ar-rajulu yamurru ma'ahu al-ja'bah minan nabli. Ada orang melintas, dia membawa kinanah tempat anak panah yang berisi anak-anak panah. Fayaqul, Nabi katakan unsurha, dia Abu Thalhah, udah kasih si Abu Thalhah. Dia yang memanah. Fa asyrafan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dur ilal qaum. Nah, di perang Uhud tuh ketika dijagain oleh si Abu Thalhah, dan Nabi pengen ngelihat kaum itu. Apa kata Abu Thalhah? Ya Nabi Allah, bi abi anta wa ummi. Wahai Nabi Allah, biar bapak dan ibuku jadi tebusan untukmu. La tusyrif yusibuka sahmun min sihamil qaum. Jangan dilongok mereka, jangan dilihat mereka. Nanti engkau terkena salah anak-anak panah mereka. Sahmun min sihamil qaum, salah satu anak panah dari anak-anak panah mereka. Nahriduna nahrik. Dadaku, leherku ada di menghalangi lehermu, masalah dialingin, masalah betul dijagain, jangan dilihat mereka. Nah, di saat itu di perang Uhud itu walaqad ra'aitu Aisyata binta Abi Bakrin wa Umma Sulaim wa innahuma lamusyammiratan. Pada perang Uhud itu saya lihat Aisyah binti Abi Bakar dan juga Ummu Sulaim istrinya. Ummu Sulaim itu istri dari Abu Thalhah, yaitu ibunda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia ngelihat Aisyah, dan di perang Uhud itu Aisyah dan Ummu Sulaim musyammiratan. Jadi musyammiratan itu menyingsingkan inilah karena lari-lari. Untuk apa? Untuk memberikan minum orang-orang yang terluka. Nah, itu tugas wanita dalam peperangan dalam Islam. Jadi nggak boleh ikut perang, kecuali dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat. Nah, jadi kalau tidak, ya tugasnya itu. Dan seperti yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha ini dan Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ara khadama suqihima tunkizanil qirab ala mutunihima tufrighanihi fi afwahil qaum. Saya melihat khadam itu gelang kaki mereka. Kok kelihatan? Ya karena dalam kondisi seperti itu dia lari-larian berdua tadi sambil mengisi tempat air mereka, lalu dituangkan di mulut orang-orang yang terluka. Dia bolak-balik thumma tarji'an fatamla'aniha, duanya balik lagi lalu memenuhi tempat air itu. Thumma taji'an, lalu datang fatufrigani fi afwahil qaum, lalu menuangkannya di mulut kaum itu, dan orang-orang yang terluka. Walaqad waqa'a as-sayfu min yadi Abi Thalhah imma marratain wa imma thalathan. Dan pedang jatuh dari tangan Abi Thalhah bisa 2 kali atau 3 kali. Kan Allah turunkan nu'as kan di Quran tuh. Jadi untuk menghilangkan kesedihan para sahabat radhiyallahu anhum, tuh Allah turunkan ngantuk. Nah, dan termasuk Abu Thalhah itu yang beberapa kali pedangnya jatuh. Nah, itulah sebabnya bahwa ngantuk itu ada 2. Kalau ngantuk dalam sholat itu dari syaitan. Kalau ngantuk dalam perang itu dari Allah. Orang kalau perang mana bisa ngantuk? Nggak bisa ngantuk. Nah, ketika kasih ngantuk itu buat menyegarkan kembali. Baik,
Nah, ini yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ummu Sulaim. Lalu di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim, Anas bin Malik katakan anna Umma Sulaim ittakhadhat yauma Hunain khinjaran. Di perang Hunain, di area Hunain, Ummu Sulaim ibunya itu membuat hinjar. Hinjar itu kayak pisau gede yang begitu, yang melengkung. Orang Arab suka pakai yang melengkung itu. Nah, itu khinjar. Ummu Sulaim bikin itu. Wa kana ma'aha fara'aha Abu Talha. Abu Talha lihat, ngapain nih istrinya bikin apa itu. Kemudian faqala ya Rasulullah, hadhihi Ummu Sulaim ma'aha khinjar. Ini Ummu Sulaim nih, dia membawa itu khinjar. Faqala laha Rasulullah SAW, ma hadzal khinjar. Apa ini pisau ini? Dan buat apa maksudnya pisau ini? Qalat Ummu Sulaim katakan ittakhadtuhu indana minni ahadun minal musyrikin baqartu bi batnah. Saya pakai kalau ada salah seorang dari orang musyrik mendekat, saya tusuk perutnya. Nabi diam kan. Faja'ala Rasulullah SAW yadhak. Nabi pun tertawa. Berarti pembenaran dari Rasul bahwa tugas perempuan dalam perang ya tadi apa kayak apa ya kepala ya bisalah ngurus ini ngurus apa orang-orang yang terluka dan seterusnya, tapi dalam kondisi tertentu berarti boleh. Nah, itu yang dulu dilakukan oleh Sofiyah binti Abi Thalib. Sofiyah binti Abi Thalib. Jadi Sofiyah binti Abi Thalib itu bibi Rasul gitu. Juga sepupu Rasul. Jadi belibet. Disebut bibi Rasul karena dia anak binti Abdul Muthalib. Sofiyah binti Abdul Muthalib. Dia saudara dari bapaknya yaitu Abdullah. Cuma yang beda ibunya. Ibu dari Sofiyah ini kakak dari Aminah. Jadi Abdul Muthalib nikah dengan kakaknya, anaknya Abdullah ayahanda dari Rasul menikah dengan adiknya. Memang boleh dalam Islam itu? Boleh. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Dihalalkan buat kamu selain itu, yakni selain yang diharamkan oleh Allah di dalam surah An-Nisa itu. Jadi kita kadang-kadang ini ya, iya tradisi mengalahkan syariah. Jadi yang dibolehkan dalam Islam ya boleh. Nah, contohnya tadi itu di Islam juga dibolehkan. Nah, dia pemberani itu si Sofiyah ini. Dia ngajarin anaknya saja Zubair. Ya, Zubair bin Awam, suaminya kan Awam. Ini anak Zubair. Dilatih naik kuda, dilatih memanah, nggak bisa sabet. Sampai ada yang tegur. Jadi ada juga dulu yang seperti ini. Nah, baik. Jadi lalu apa mereka juga mendapat bagian dari pampasan perang? Kalau lelaki kan ada bagiannya sekian. Buat wanita-wanita yang ikut perang nggak ada bagian tertentu, tapi dikasih. Cuma tidak bagian tertentu sebagaimana tentara-tentara dari kaum lelaki. Insyaallah dulu istri si Rasul tuh seneng kalau diajak perang, bahkan diundikan oleh Rasulullah SAW. Kalau sekarang gimana? Jangan ngomongin perang, ibu ngeri. Jangan kata ibu, bapaknya juga itu jangan ngomongin perang, serem. Nah, begini, kalau mau bikin damai, itu mesti punya senjata, gampangnya begitulah. So begini, apa orang mau diajak damai semua? Yang orang-orang baik nggak usah perang juga damai. Tapi kan ada orang-orang jahat. Kalau kita nggak punya tentara, apa bisa damai? Ya nggak bisa. Jadi tentara juga diperlukan untuk menekan orang-orang zalim, biar mereka tidak mengganggu kita. Jadi yang zalim-zalim tadi itu damai dengan terpaksa. Kalau nggak diteken nggak bisa. Ya maka setiap negara ya perlu ada tentara. Kalau nggak ada tentara habis. Nah, jadi begitu. Kan jangan serem bicara tentang apa? Tentang perang. Serem-serem Uighur gimana itu nasibnya? Ya, di Myanmar Rohingya gimana?
Ya memang perlu pakai ini. Jadi perang itu perlu. Jangan bicara perang, ya jangan jadi tentara. kalau jangan bicara perang, serem dengernya. Maunya bicara apa ini? Nah, ya seperti sempat sudah kita bahas di Quran dan di hadis, ya lengkaplah bab wudu ada. Bab berhubungan suami istri juga ada, bab perang juga ada, semuanya harus kita kaji sesuai dengan yang diajarkan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian bab berikutnya, babu ada di ghazawatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bab jumlah ghazwah Nabi. Jadi kalau ghazwah itu perang di mana Nabi ikut perang, itu ghazwah. Hadits Abdullah bin Yazid al-Ansari annahu kharaja wa kharaja ma'ahu al-Bara' ibn Azib wa Zaid bin Arqam fastasqa. Abdullah bin Yazid al-Ansari keluar juga al-Bara' bin Azib dan Zaid bin Arqam. Lalu faqama bihim ala rijlaihi ala ghairi mimbar. Dia berdiri di atas dua kakinya, tidak di mimbar, ya ini waktu istisqa, fastasqa gitu. Kemudian dia faqama bihim ala rijlaihi ala ghairi mimbar fastaghfar, dia istighfar, thumma shalla rakaatain, dan salat 2 rakaat, yajharu bil qiraah walam yu'adzin walam yuqim, tidak di adzan, dia tidak adzan dan tidak iqamah. Jadi begitu dalam istisqa. Jadi khutbah istisqa itu beda dengan khutbah yang lain. Khutbah istisqa itu isinya mohon ampun kepada Allah dan apa. Nah, itu isi istisqa. Baik, kok belum bicara tentang nih perang Rasul. Nah, berikutnya hadits Zaid bin Arqam an Abi Ishaq kuntu ila jambi Zaid bin Arqam. Saya ada di samping Zaid bin Arqam. Itu kata Abu Ishaq. Faqilah, lalu ditanyakan kepada Zaid, kam ghazan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghazwah? Qal 19. Berapa kali Rasul berperang, atau peperangan Rasul berapa kali? 19 kali. Qila kam ghazauta anta ma'ah? Berapa kali engkau berperang bersamanya? Qal 17 kali. Qultu fa ayyuhum kanat awal? Yang pertama perang apa itu? Al-Usairah atau Al-Usair. Itu peperangan menjelang perang Badar. Di awal dari perang Badar, maka ada Ghazwatu Badrin Al-Kubra. Nah, yang mengawali peperangan Badar Al-Kubra ya ini Ghazwatul Usairah atau Al-Usair. Baik, berikutnya hadits Buraidah annahu ghaza ma'a Rasulullah SAW 16 ghazwatan. Dari Buraidah, dia berperang bersama Nabi 16 ghazwah, 16 kali peperangan. Nah, berikutnya hadits Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu qala ghazawtu ma'an nabi 7 ghazawat wa kharajtu fi ma yab'atsu minal bu'uts 9 ghazawat. Kata Salamah bin Aqwa, saya perang bersama-sama dengan Nabi 7 kali. Aku keluar yaitu di tengah pasukan yang dikirim oleh Rasul, yakni yang Rasul nggak ikut perang, kadang Rasul kirim pasukan 9 ghazawat, 9 kali. Marratan alaina Abu Bakrin wa marratan alaina Usamah. Satu kali dipimpin, sekali tempo dipimpin oleh Abu Bakar, sekali tempo dipimpin, satu kali dipimpin Abu Bakar, satu kali lagi dipimpin oleh Usamah, yaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nah, ini tentang jumlah peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktunya masih lama? Nah, saya tambahkan satu lagi. Nah, terakhir bab tentang jihadnya, babu ghazwati dzatir riqa. Perang Dzatur Riqa itu zat yang memiliki ar-riqa, itu sobekan-sobekan kain. Nah, kenapa perang itu dinamakan Dzatur Riqa? Nah, ini hadisnya. Hadits Abi Musa radhiyallahu anhu. Qal kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin wa nahnu fi 6 nafar. Kami keluar bersama dengan Nabi dalam salah satu peperangan, kami 6 orang, bainana ba'irun na'taqibuh. Jadi dalam perang Dzatur itu perang yang sangat memprihatinkan lah. Melalui padang pasir, tandus, panas,
nggak punya sepatu. Jadi para sahabat kakinya pada terluka karena dibalut dengan sobekan-sobekan kain. Nah, ontanya juga begitu, satu onta buat 6 orang, gantian naiknya, termasuk Rasul. Nah, jadi di riwayat lain dijelaskan ketika Rasul suruh naik, giliran Rasul, ya Rasulullah, kamu saja. Nah, begitu giliran Rasul lagi, kamu saja. Nanti bagaimana ya Rasul? Nah, saya dikasih kekuatan sama Allah. Bagi tahu kalau pemimpin mengikuti Rasulullah SAW bukan paling serakah. Kalau pemimpin paling serakah, namanya apa? Terserah deh, kasih nama apa. Kalau pemimpin serakah, pemimpin kayak Rasul. Gitu. Jatahnya sama, malah kurang lagi jatahnya. Jadi naik kendaraan kamu saja. Fanakibat aqdamuna wa nakibat qadamaya wa saqatat azfari. Kaki-kaki kami bengkak, kuku jatuh, kakiku juga bengkak, kuku jatuh. Bayangin kalau kuku pada copot, kita cantengan aja rasanya masya Allah ya, kukunya pada copot. Wa kunna nalufu ala arjulina al khiraq, kita balut kaki kami dengan sobekan-sobekan kain. Fa summiyat ghazwata dzatir riqa, maka perang itu dinamakan perang dzatir riqa. Lima kunna na'asibu minal khiraq ala arjulina, karena kami membalut kaki-kaki kami dengan sobekan-sobekan kain. Nah, itu wa haddatsa Abu Musa bihadza tsumma kariha. Abu Musa Al-Asy'ari pernah menceritakan tentang ghazwatu dzatir riqa, kemudian dia nggak suka kayaknya, wa karihadza. Jadi habis ngomong dia diam, mau cerita. Qal ma kuntu asna'u bi an adhkurah. Kami melakukan itu bukan untuk menyebut-nyebutnya. Enggak, kami lakukan itu lillahi ta'ala gitu. Tapi dia perlu ceritakan mungkin karena perlu juga untuk pelajaran itu. Tapi dia takut riya itu. Saya bukan untuk menyebut-nyebutnya. Ka'annahu kariha ayyakuna syai'un min amalhi afsyah. Kelihatannya dia tidak suka ada sebagian dari amalnya yang dia sebarluaskan. Disengaja dia diam. Ini sahabat. Kalau orang munafik lain lagi ya. Orang munafik tuh kalau umat Islam menang dia paling depan, tepuk dada nih, saya yang lakukan ini itu dan seterusnya. Nanti kalau umat Islam kalah tuh kan gue bilang juga apa, udah nurut dong sama gue, nah dan seterusnya. Tuh model-model munafik. Munafik ini ada kapan saja ada, modelnya begitu. Orang yang wait and see. Alladzina yatarabbasuna bikum. Orang-orang yang menunggu-nunggu kamu. Kalau menang dia paling depan, kalau macam kalah dia nyalain. Orang yang mudzabdzabina baina dzalik, terombang-ambing, la ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak kepada mereka yang ini, tidak juga kepada mereka yang itu. Baik, sampai di sini selesai bab tentang jihad. Insyaallah yang akan datang Kitabul Imarah, kitab tentang imarah. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis tadi atau lainnya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh ini perang Dzatur Riqa ini tujuannya kemana dan melawan siapa? Ya melawan orang-orang musyrik. Itu sebenarnya. Dzatur Riqa itu apa? Ke arah ya ke sebelah timurnya, sebelah timur Makkah. Enggak, kalau sebelah timur Madinah itu bukan orang Quraisy. Ada Bani apa? Orang-orang Taif, orang-orang daerah situ. Bukan orang Quraisy, bukan. Ini menang apa? Gimana, Ustaz? Peperangan yang Rasul kalah itu macam-macam, cuma satu Uhud. Yang kedua hampir kalah di perang Hunain. Gitu. Itu aja. Menang, sebenarnya menang. Ya, sekarang gini. Waktu dalam salah satu peperangan, Nabi katakan la'utiyanna rayata ghadan, besok bendera ini akan aku berikan kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasul mencintainya dan seterusnya. Yaftahullahu ala yadayhi, Allah berikan kemenangan melalui dua tangannya dan seterusnya.
Itu yang Umar bolak-balik lewat dekat Rasul biar ditunjuk jadi panglima. Nah, apa yang membuat Umar dan lain-lain tadi pengen banget ditunjuk? Karena Nabi katakan dia mencintai Allah dan Rasul, Allah dan Rasul mencintainya, dan Allah berikan kemenangan melalui dua tangannya. Akhirnya begitu pagi hari Nabi tanya, "Aina Ali? Mana Ali? Huwa yashtaki ainai." Matanya sakit ya Rasul. Dipanggil, diludahin, didoain, Rasul sembuh. Lalu bendera itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Artinya apa? Jangan kata jadi prajurit, jadi panglima ternyata pada siap sahabat tuh. Nah, jadi siap jadi panglima, siap apalagi jadi prajurit. Kok bisa ya? Ya sahabat melaksanakan perintah Allah, tu'aidu lahum mastata'tum min quwwah. Ya, jalanin. Padahal sebentar ya, tapi sudah dari keadaan seperti itu siap. Nah kalau kita mainannya lato-lato, teket. ya udah pinter main lato-lato. Ya, itulah yang nuduh orang Islam juga. Olahraga yang manfaat lah, olahraga yang manfaat. Baik. Adakah sahabat yang ikut perang sama Nabi semuanya 19 kali? Saya belum tahu. Siapa ya yang semuanya nggak pernah ketinggalan? Kayak Utsman bin Affan itu perang Badar dia nggak ikut. Dalam perang Badar itu banyak sahabat yang nggak ikut karena terjadi mendadak. Jadi ada beberapa sahabat yang nggak ikut. Ya, jihad yang dimaksud oleh Rasul itu adalah man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa berperang supaya kalimah Allah menjadi luhur, maka dia di jalan Allah. Jadi kalau nawaitunya itu, nah itulah yang di jalan Allah. Nah, kenapa dulu kiai-kiai, santri-santri pada berperang? Nah, karena kita dijajah orang kafir. Maka para ulama juga menyerukan untuk jihad di jalan Allah. Giliran begitu perlu kan? Perlu. Kalau masa nggak punya semangat itu, apa bisa merdeka kira-kira Indonesia? Ya karena dimulai dari umat Syam, dimulai dari upaya kita yang memberikan kemenangan Allah. Ya contohnya perang Ahzab, segala cara gitulah ditempuh oleh Rasul. Gitu. Bagaimana supaya menang? Gali parit dan seterusnya. Tapi yang memukul mundur musuh ya Allah sendiri. Allah turunkan angin, badai, hawa yang sangat dingin hingga kocar-kacir mereka. Tenda-tenda mereka pada terbang. Jadi, itu setelah Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum berusaha dengan berbagai cara. Nanti Allah yang memberikan kemenangan. Baik. Bisa sendiri apa harus berjamaah? Kalau sendiri ya berdoa begitu aja ya. Kalau sholat ada khutbahnya. Meski khutbahnya tidak sama dengan khutbah-khutbah yang lain. Atau waktu khutbah Jum'ah boleh juga istisqa ya. Seperti yang dilakukan Rasul. Ya Rasul kadang-kadang mengadakan sholat istisqa. Kadang-kadang lagi Jum'ah itu yang sudah sering kita kaji hadisnya, lagi sholat Jum'ah ada orang Arab Badui datang, ya Rasulullah gimana ini tanaman-tanaman sudah kering dan seterusnya. Kemudian Rasul langsung berdoa, Allahumma aghithna, langsung padahal tadinya nggak ada awan, nggak ada ini, langsung awan gelap geledek dan turun hujan. Jum'ah berikutnya orang tadi berdiri lagi, ya Rasulullah banjir nih di mana-mana nih. Ya Rasul sekali berdoa
kayak begitu. Dan Nabi berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wa dhirab wa butunil audiyah wa manabitis syajar, sambil Nabi tunjuk-tunjuk begitu, dan akhirnya Madinah itu kayak bolong gitu. Jadi mendungnya apa awannya ada di sekeliling Madinah. Tapi mintanya ke Allah, bukan minta ke berhala, apa nunjuk-nunjuk gitu nggak, teng ya. Kalau Islam minta kepada Allah. Nah kalau musyrik ya mintanya kepada selain Allah, dan juga dengan cara yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Jadi beda. Baik, ada lagi? Baik, sampai sini mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.